Hampir satu dekade yang lalu, tepatnya pada Juli 2016, jutaan masyarakat Indonesia bersiap melakukan perjalanan tahunan yang selalu dinanti, mudik Lebaran. Antusiasme masyarakat saat itu sangat tinggi, terutama bagi para perantau yang tinggal di Jakarta dan sekitarnya. Mudik bukan sekedar perjalanan pulang, tetapi momentum penting untuk bertemu keluarga dan merayakan Idul Fitri di kampung halaman. Semangat mudik kian besar setelah pemerintah membuka sejumlah ruas tol Trans Jawa. Jalan tol ini digadang-gadang mampu memangkas waktu tempuh secara signifikan. Bahkan, perjalanan Jakarta-Brebes disebut hanya membutuhkan waktu sekitar 4 jam. Sejak 1 Juli 2016, arus kendaraan mulai meninggalkan wilayah Jabodetabek dan memadati tol Trans Jawa. Ribuan mobil pribadi, bus, dan kendaraan logistik bergerak ke arah timur Pulau Jawa. Namun, 2 hari berselang, harapan akan perjalanan yang lancar justru berubah menjadi mimpi buruk. Penumpukan kendaraan terjadi di ruas Palimanan Kanci dengan satu titik utama sebagai sumber persoalan, pintu keluar tol Brebes Timur. Di pintu tol Brebes Timur, kendaraan menumpuk dan nyaris tidak bergerak. Antrean mencapai hingga 16 km, bahkan di beberapa titik dilaporkan lebih panjang. Selama berjam-jam, kendaraan berhenti total. Bahu jalan dipenuhi pemudik yang turun dari kendaraan untuk beristirahat, mencari udara segar, atau sekedar melepas penat di tengah kebuntuan. Masalah utama saat itu adalah lambatnya proses pembayaran tol di gerbang Brebes Timur. Dengan tarif tol mencapai Rp146.500, sistem transaksi yang belum optimal menyebabkan arus kendaraan tersendat parah. Situasi diperburuk oleh banyaknya kendaraan yang kehabisan bahan bakar di tengah antrean panjang. Penjual bensin eceran dadakan bermunculan, mematok harga hingga Rp50.000 per liter, atau sekitar 6 kali lipat dari harga resmi saat itu. Lampu lalu lintas yang berdekatan dengan pintu keluar tol membuat arus kendaraan semakin tersendat. Pengendara yang menyerobot antrean di SPBU juga menambah kekacauan. Warga sekitar bahkan menyediakan toilet dadakan untuk membantu pemudik yang terjebak. Buang air kecil pun dimanfaatkan oleh warga dengan membuat toilet dadakan. Ini dia toilet dadakan. Banyak pemudik terpaksa sholat di bahu jalan karena sulit mencapai fasilitas umum. Kondisi ini menjadi sangat berbahaya, terutama bagi pemudik dengan riwayat penyakit tertentu. Cuaca saat itu panas menyengat. Sebagian besar pemudik sedang menjalankan ibadah puasa. Asap kendaraan memenuhi udara. Akibat kelelahan ekstrim, dehidrasi, serta paparan gas buang kendaraan, tragedi pun tak terelakkan. Tercatat 17 orang pemudik meninggal dunia selama arus mudik Lebaran sejak 29 Juni hingga 5 Juli 2016. Mereka bukan korban kecelakaan lalu lintas, melainkan korban dari kemacetan panjang yang tidak tertangani dengan baik. Peristiwa tol Brexit Brebes Timur 2016 menjadi salah satu catatan kelam dalam sejarah mudik Indonesia. Peristiwa ini menyadarkan banyak pihak bahwa pembangunan infrastruktur tidak cukup hanya membuka jalan baru. Diperlukan kesiapan sistem, manajemen lalu lintas yang matang, serta fasilitas darurat yang memadai demi keselamatan pemudik. Kini, 1 dekade berlalu, infrastruktur jalan tol Indonesia terus berkembang dan jauh lebih siap dibandingkan masa itu. Namun, tragedi Brexit tetap menjadi pengingat penting, bahwa mudik harusnya menjadi perjalanan pulang yang penuh harapan, bukan perjalanan panjang yang mengorbankan nyawa.